Halo teman-teman semua, pernahkah mendengar kata sistem parlementer? Kalau sudah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata sistem parlementer? Nah, jika belum mengetahui dan mendengar kata sistem parlementer, yuk sama-sama kita belajar tentang sistem parlementer itu sendiri. Nah, di video kali ini, saya akan coba menjelaskan apa sih sistem parlementer itu, mulai dari sejarahnya, pengertian, karakteristik sistem parlementer, kelebihan dan kekurangan, serta negara-negara mana saja yang menganut sistem parlementer. Mari disimak dengan baik penjelasannya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mari kita mulai dari mempelajari sejarah sistem parlementer ini. Berdasarkan sejarah perkembangan sistem pemerintahan Inggris, sistem parlementer ini tumbuh melalui suatu perjalanan sejarah ketatanegaraan Inggris yang panjang. Munculnya kabinet modern Inggris yang sering dikaitkan dengan kekuasaan partai Whigs era pemerintahan William Walpole tahun 1721 sampai 1742. Yang dimana raja menggabungkan kekuasaan negara menjadi 3, yaitu lawgiver, yang kedua the executor of the law, dan yang ketiga the judge. Nah, di bawah kekuasaan William I ini dibentuk the Great Council untuk membantu raja menjalankan 3 kekuasaan ini. Pada mulanya kabinet itu dibentuk sebagai Dewan Pelayan Rahasia ataupun Dewan Pelaksana Perintah dari para raja dalam menjalankan pemerintahan negara. Kemudian, pada abad ke-18, untuk memenuhi kebiasaan para Perdana Menteri Inggris yang dimana selalu mencari dukungan parlemen sebagai dukungan dan kepercayaan mereka berusaha dapat dari raja. Dukungan parlemen itu sendiri dibutuhkan oleh Perdana Menteri untuk mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja kabinet yang diajukan, sebagaimana ia membutuhkan kepercayaan dari raja agar ia dapat tenang menjalankan tugasnya memimpin roda pemerintahan. Nah, peristiwa inilah yang kemudian menjadikan presiden dukungan parlemen dianggap perlu bagi Perdana Menteri untuk menjalankan roda pemerintahan dari sudut sejarah pertumbuhannya. Yang dimana sistem kabinet ini dianggap menjawab kebutuhan untuk membatasi kekuasaan raja yang sebelumnya berkembang sesuai dengan kekuasaan raja. Pada intinya, sistem parlemen ini dibentuk untuk membantu para Perdana Menteri Inggris di kala itu ya. Selanjutnya, mari kita membahas pengertian sistem parlementer. Sistem parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen-parlemen, dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet. Tetapi, pemerintah juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendakan rakyat. Kemudian, ada karakteristik dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, hubungan antara lembaga, parlemen, dan pemerintahan tidak murni terpisahkan. Yang kedua, fungsi eksekutif dibagi kepada 2 bagian, yaitu kepala pemerintah dan kepala negara. Yang ketiga, kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara. Yang keempat, kepala pemerintahan mengangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif. Yang kelima, menteri biasanya berasal dari anggota parlemen. Yang keenam, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen bukan kepada rakyat pemilih. Karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat, pemerintah juga bersifat tidak langsung, yaitu melalui parlemen. Yang ketujuh,
Kepala pemerintah dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen. Yang kedelapan, dianutnya prinsip supremasi parlemen sehingga kedudukan parlemen dianggap lebih tinggi pada bagian dari pemerintah. Yang terakhir nih, sistem kekuasaan negara pusat pada parlemen. Oh ya, yang perlu ditekankan bahwa dalam sistem pemerintahan parlementer ini, yang memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan ialah Perdana Menteri yang berasal dari parlemen. Sedangkan kepala pemerintahan fungsinya itu untuk menjalankan roda pemerintah. Suatu sistem pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk sistem pemerintahan parlementer sendiri, kita mulai dari kelebihannya. Yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadinya penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Mengapa? Karena hal ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik itu jelas. Adanya juga pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet, sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya. Yang terakhir itu, pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat. Nah, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Bisa saja suatu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya, karena bisa saja sewaktu-waktu kabinet dapat bubar. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan parlemen. Yang keempat, parlemen bisa menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif. Berikutnya, negara-negara mana saja yang menganut sistem pemerintahan parlementer? Yang pertama ada Inggris, yang kedua ada Denmark, yang ketiga ada Swedia, yang keempat ada Jepang. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa mengerti dan terima kasih.